Minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kanji. Di video kali ini, kita akan membahas 10 kanji yang memiliki bushu shinyo. Sebelum masuk ke 10 kanjinya, yuk kita kenal dulu dengan bushu ini. Bushu shinyo ini sering banget muncul dalam berbagai kanji dan biasanya berhubungan dengan gerakan, perjalanan, atau perpindahan tempat. Ciri khas shinyo adalah bentuknya yang sederhana, hanya terdiri dari 3 goresan saja. Tapi meskipun sedikit, maknanya penting banget karena jadi petunjuk kalau kanji tersebut berhubungan dengan sesuatu yang bergerak atau berjalan. Jadi, kalau kamu menemukan sebuah kanji dengan bushu shinyo, artinya biasanya nggak jauh-jauh dari konsep jalan atau gerak. Nah, berikut ini daftar 10 kanji yang akan kita bahas. Hajimemashou. Kanji pertama yang akan kita bahas adalah kanji chikai. Yomikata atau cara bacanya ada 2. Onyominya kin, kunyominya chikai. Ini atau artinya dekat. Kakusu atau jumlah goresannya ada 7 goresan, termasuk dalam JLPT level N4. Sekarang kita lihat naritachi atau asal-usulnya. Kanji chikai terbentuk dari 2 bagian utama. Yang pertama pastinya bushu shinyo, yang berarti jalan atau bergerak. Dan yang kedua ada kanji kin, yang berarti kapak. Bayangkan saja seseorang berjalan sambil membawa kapak, lalu menebang pohon di sepanjang jalan. Setiap pohon yang ditebang membuat jalannya semakin terbuka dan memudahkan langkahnya untuk sampai ke tujuan. Dari situ muncul makna dekat. Selanjutnya kita akan belajar jukugo atau kata yang terbentuk dari gabungan kanji. Nah, ichiban wa saikin, yang artinya akhir-akhir ini. Niban wa kinjo, yang artinya lingkungan sekitar. Sanban wa chikamichi, yang artinya jalan pintas. Yongban wa kinkai, yang artinya perairan dekat. Goban wa kindai, yang artinya modern. Sekarang kita masuk ke reibung atau contoh kalimat. Yang pertama ada kore ga goku saikin watashi no zouzo ni kawata hon desu, yang artinya ini buku yang baru-baru ini kutambahkan ke koleksiku. Yang kedua ada kono kinjo wa shizuka desu, yang artinya lingkungan ini tenang. Yang ketiga ada sore ga ichiban no chikamichi to omoimasu, yang berarti menurutku itu adalah jalan pintas paling bagus. Yang keempat ada Nihon Kinkai wa oku no gyori yo sanshimasu, yang artinya perairan dekat Jepang menghasilkan banyak jenis ikan. Dan yang kelima ada Sore wa Kingendaishi ni kashite no hon desu, yang artinya itu adalah buku tentang sejarah modern dunia. Kanji kedua yang akan kita bahas adalah kanji michi. Selanjutnya kita ke yomikata. Onyominya ada dou dan tou. Kunyominya ada michi dan iu. Imi atau artinya adalah jalan. Kakusu atau jumlah goresannya ada 12 goresan, termasuk dalam JLPT level N4. Sekarang kita lihat naritachi atau asal-usulnya. Kanji michi terbentuk dari 2 bagian utama. Yang pertama pastinya bushunya sendiri yaitu shinyo. Dan yang kedua ada kanji kubi yang berarti leher. Nah, bayangkan saja seseorang yang sedang berjalan di jalan dan menoleh ke arah yang ia tuju. Seolah-olah sedang mencari arah atau menunggu seseorang lewat. Gerakan menoleh di jalan ini
menggambarkan seseorang yang sedang berada di jalur atau arah tertentu. Dari situlah muncul makna dasar kanji ini, yaitu jalan. Selanjutnya kita akan belajar jukugo atau kata yang terbentuk dari gabungan kanji. Chibangwa Seido yang berarti jalan yang benar. Nibangwa Hodo yang berarti trotoar. Sangbangwa Dogu yang berarti alat. Yongbangwa Shodo yang berarti kaligrafi. Gobangwa Judo yang berarti judo. Sekarang kita masuk ke raibung atau contoh kalimat. Yang pertama ada Seido Hazureru yang artinya menyimpang dari jalan yang benar. Yang kedua ada Hodo Aruite Kudasai yang artinya silahkan berjalan di trotoar. Yang ketiga ada Watashi wa Soudo no Kurabu ni haite imasu yang artinya aku ikut klub kaligrafi. Yang keempat ada Watashi wa Shoudo ga jouju ni naritai yang artinya aku ingin mahir dalam kaligrafi Jepang. Yang kelima ada Anata wa itsu judo narimashita ka yang artinya kapan kamu belajar judo? Sekarang kita lanjut ke kanji yang ketiga, yaitu kanji tooru. Kanji ini dibaca, onyominya ada su dan se. Kunyominya ada tooru, doosu, dan kayou. Imiwa atau artinya lewat atau lurus. Kakusu atau jumlah goresannya ada 11 goresan dan termasuk dalam JLPT level N4. Sekarang kita lihat naritachi atau asal-usul kanjinya. Kanji tooru terbentuk dari dua bagian utama. Yang pertama pastinya shinyu dan yang kedua ada kanji yu yang bentuknya kotak-kotak seperti pagar. Nah, bayangkan saja kamu lagi di jalan, terus tiba-tiba ada pagar. Karena kamu harus lanjut, kamu cari cara buat lewat dan akhirnya berhasil menembus pagar. Nah, dari situ kamu bisa ingat kalau kanji tooru berarti lewat atau menembus. Selanjutnya kita akan belajar jukugo atau kata yang terbentuk dari gabungan kanji. Ichiban wa sugaku berarti pergi ke sekolah. Nibang wa kotsu yang berarti lalu lintas. Sangbang wa suko yang berarti lintas jalan atau jalan lewat. Myongbang wa suwa yang berarti panggilan suara atau telepon. Gobang wa futsu yang berarti biasa atau normal. Sekarang kita masuk ke raibung atau contoh kalimatnya. Yang pertama ada Anata wa dono yo ni tsugaku shitemasu ka? Yang artinya bagaimana cara kamu pergi ke sekolah? Yang kedua ada Kosu jikosu ga 10% gensho shita yang artinya jumlah kecelakaan lalu lintas menurun 10%. Yang ketiga ada Konosaki sukodome desu yang artinya di depan ada penutupan jalan. Yang keempat ada Sensei wa ima suwatsu desu yang artinya sensei sedang menelpon sekarang. Yang kelima ada Watashi wa futsu yuko suji ni wa osake o nomemasen yang artinya biasanya saya tidak minum alkohol saat makan malam. Kanji keempat yang akan kita bahas adalah kanji shu. Yomikata. Kanji shu hanya memiliki onyomi, yaitu shu. Artinya minggu. Jumlah goresannya ada 11 goresan dan termasuk dalam JLPT level N5. Selanjutnya kita lihat asal-usulnya. Kanji shu sama seperti kanji-kanji sebelumnya, terdiri dari dua bagian. Yang pertama pastinya shinyu,
Yang kedua, kanji shu yang berarti keliling. Bayangkan saja kamu sedang berjalan di jalan dan mengikuti rute penuh lingkaran. Untuk menyelesaikan rute itu, kamu butuh waktu 1 minggu. Selanjutnya, jugugo. Ichibang wa konshu. Artinya minggu ini. Nibang wa raishu. Artinya minggu depan. Sangbang wa maishu. Artinya setiap minggu. Yongbang wa shumatsu. Artinya akhir pekan. Gobang wa shukan. Artinya mingguan. Reibung atau contoh kalimat. Yang pertama ada konshu no tenki wa totemo toshi, yang artinya cuaca minggu ini sangat menyebalkan. Yang kedua ada konohon o raishu made ni yondeki nasai, yang artinya baca buku ini sebelum minggu depan dan datanglah. Yang ketiga ada maisu mokuyobi ni sui ai kyositsu ni kyoteimasu, yang artinya setiap hari Kamis aku pergi ke kelas renang. Yang keempat ada shumatsu wa ryoshin ni gaitsutsu wo kinshi sareteiru, yang artinya akhir pekan ini aku dilarang keluar rumah oleh orang tua. Yang kelima ada koko ni sukanshi ga isatsu arimasu, yang artinya di sini ada satu majalah mingguan. Kanji kelima yang akan kita bahas adalah kanji okuru. Yomikata atau cara baca. Onyominya ada sou. Kunyominya ada okuru. Artinya mengirim atau mengantar. Jumlah goresannya ada 9 goresan. Dan termasuk dalam JLPT level N5. Selanjutnya adalah naritachi. Kanji okuru terbentuk dari 2 bagian. Yang pertama tentu saja bushushinu, dan yang kedua kanji sou yang memiliki makna mempersembahkan atau memberikan sesuatu. Bayangkan saja kamu mengirim paket atau hadiah ke temanmu. Nah, selanjutnya kita belajar jukugo. Yang pertama ada sokyo, yang berarti operan bola dalam konteks bola basket. Yang kedua ada sokang, yang berarti pemulangan atau deportasi. Yang ketiga ada soso, yang berarti mengantar jenazah ke pemakaman. Yang keempat ada iso, yang berarti pemindahan dalam konteks orang, tahanan, dan pasien. Dan yang kelima ada haiso, yang berarti distribusi atau pengiriman barang. Kita masuk ke reibung atau contoh kalimat. Yang pertama ada soso no karage o kiyomeru tame no mizu, yang artinya air untuk menyucikan kenajisan dari upacara pemakaman. Yang kedua ada sekiban ga Washington shi ni iso sarete shimatta no da, yang artinya prasasti itu telah dipindahkan ke kota Washington. Yang ketiga ada ainiku kaigai haiso wa shite orimasen, yang artinya sayangnya kami tidak melakukan pengiriman ke luar negeri. Yang keempat ada sono soku wa hayai, yang artinya operan bola itu cepat. Yang kelima ada kare wa kuni soukang sareta, yang artinya dia dipulangkan ke negaranya. Kanji keenam yang akan kita bahas adalah kanji hayai. Onyominya ada soku, kunyominya ada hayai, dan sumi yaku, yang artinya adalah cepat atau laju. Jumlah goresannya ada 10 goresan dan termasuk JLPT level N3. Selanjutnya adalah naritachi. Kanji hayai terdiri dari bushushinu yang ditambah dengan kanji soku yang berarti ikat. Nah, bayangkan saja kamu mengantarkan bunga yang sudah diikat rapi, bergerak melalui jalan, dan berlari agar sampai tujuan secepat mungkin. Dari situ, gampang diingatkan kalau kanji hayai artinya cepat. Selanjutnya adalah jukugo dari kanji hayai. Yang pertama ada sokudo yang berarti kecepatan. Yang kedua ada
kosoku yang berarti kecepatan tinggi. Yang ketiga ada sasoku yang berarti segera. Yang keempat ada sokutatsu yang berarti pengiriman kilat. Dan yang kelima ada jinsoku yang berarti cepat dan tanggap. Nah, selanjutnya contoh kalimat dari Jukugo yang sebelumnya sudah kita pelajari. Yang pertama ada doshite sokudo otoshita no, yang artinya kenapa kamu menurunkan kecepatan? Yang kedua ada sasoku no henshin arigatou gozaimasu, yang artinya terima kasih atas balasan cepatnya. Yang ketiga ada akai kuruma ga kousoku douro o tabashiteiru, yang artinya mobil merah itu melaju kencang di jalan tol. Yang keempat ada jinsoku ni taiou shimashita, yang artinya sudah ditangani cepat atau sudah ditangani dengan tanggap. Yang kelima ada shigoto no shokudo o ageu, yang artinya mari kita tingkatkan kecepatan kerja. Kanji ketujuh yang akan kita bahas adalah kanji osoi. Yomikata. Onyominya ada chi, kunyominya ada osoi dan okuraru. Imi atau artinya lambat atau terlambat. Jumlah goresannya ada 12 goresan dan termasuk dalam JLPT level N4. Sugi wa naritachi. Kanji osoi sendiri terbentuk dari dua bagian. Yang pertama pastinya bushishi-nya sendiri dan ditambah dengan kanji shi yang berarti maksud atau tujuan. Nah, bayangkan saja domba yang sedang berjalan santai, lalu ia berhenti beristirahat di pinggir jalan karena jalannya yang lambat, ia terlambat sampai tujuan. Nah, dari situ gampang diingat kalau kanji osoi artinya lambat atau terlambat. Dan selanjutnya kita akan belajar Jukugo. Yang pertama ada chikoku yang artinya terlambat. Yang kedua ada chieng yang artinya keterlambatan. Ketiga ada chihai yang artinya pengiriman tertunda. Yang keempat ada chisoku yang artinya kecepatan. Yang kelima ada chihatsu yang artinya keberangkatan tertunda. Nah, selanjutnya kita ke raibung kanji osoi. Yang pertama ada sensei wa kare no chikoku imashimeta, yang artinya guru memberi peringatan karena terlambat. Yang kedua ada konochiya no moshiawake naku omotteimasu, yang artinya saya merasa sangat bersalah atas keterlambatan ini. Yang ketiga ada chihatsusei jisukinesia, yang artinya gangguan gerak tidak sadar. Yang keempat ada oyoki no eikyou de bitbutsu ni wa chihai ga souchiteiru, yang artinya karena dampak salju tebal, keterlambatan pengiriman terjadi pada surat-surat. Yang kelima ada kono densha wa chikang ni yotte jisoku wo chousei suru, yang artinya kereta ini menyesuaikan kecepatan lambat atau laju tergantung dengan waktu. Nah, kanji ke-8 yang akan kita bahas adalah kanji tooi. Yomikata. Onyominya ada en dan on, kunyominya ada tooi. Iminya atau artinya adalah jauh dan jumlah goresannya ada 13 goresan, termasuk dalam JLPT level N3. Selanjutnya, Jukugo. Jukugo dari kanji tooi ada engsoku, yang artinya tamasya atau piknik. Yang kedua ada enryo, yang artinya sungkan atau segan. Yang ketiga ada engpo, yang artinya daerah jauh. Yang keempat ada engkyori, yang artinya jarak jauh. Dan yang kelima ada engshi, yang artinya rabun dekat atau hiperopia. Selanjutnya ada raibung dari kanji tooi. Yang pertama ada kodomo tachi wa ensoku ni ita, yang artinya anak-anak pergi tamasya. Yang kedua ada dozo enryo shinai de kudasai, yang artinya silahkan jangan sungkan. Yang ketiga ada enshi no tame megane ga hitsuyo desu, yang artinya karena rabun jauh saya butuh kacamata. Yang keempat ada enpo kara no kyakuda, yang artinya itu adalah tamu dari daerah jauh. Yang kelima ada enkyori dan ai wa taihenda, yang artinya hubungan jarak jauh itu sulit.
Nah, sekarang waktunya move on ke kanji berikutnya. Kanji ke-9 yang akan kita bahas adalah kanji susumu. Yomi kata. Onyominya ada shin, kunyominya ada susumu dan susumeru. Ini atau artinya maju atau berkembang. Jumlah goresannya ada 11 goresan dan termasuk dalam GLPT level N3. Nah, sekarang kita lihat asal-usulnya. Kanji susumu terbentuk dari dua bagian utama. Yang pertama shinyo yang berarti jalan, yang kedua kanji sui yang bentuknya seperti digambarkan seperti burung. Nah, bayangkan saja seekor burung kecil yang belum bisa terbang. Ia berjalan maju di jalan panjang. Langkah demi langkah berusaha terus bergerak maju walau belum bisa melesat ke langit. Nah, dari situlah lahirlah makna maju dan berkembang. Selanjutnya kita ke Jukugo kanji susumu. Yang pertama ada shinkaku yang artinya melanjutkan pendidikan. Yang kedua ada shinka yang artinya evolusi atau perkembangan. Yang ketiga ada koushin yang artinya generasi penerus atau junior. Yang keempat ada ruishin yang artinya kenaikan progresif. Yang keempat ada zenshin yang artinya bergerak maju atau kemajuan. Selanjutnya ke reibung atau contoh kalimat dari kanji susumu. Yang pertama ada watashi wa daigaku ni shingaku shitai yang artinya saya ingin sekali lanjut kuliah ke universitas. Yang kedua ada sore wa korekara mo shinkashi tsukaeru daro yang artinya itu mungkin akan terus berkembang. Yang ketiga ada sono ato shichoku wa gozaimashita ka yang artinya apakah ada perkembangan atau kemajuan setelah ini? Yang keempat ada ruishin kaze yang artinya pajak progresif atau pajak yang naik secara bertahap. Yang kelima ada ippo jeshin kudasai yang artinya tolong maju satu langkah. Nah, akhirnya kita sampai di kanji yang terakhir, yaitu kanji asobu. Yomi kata, onyominya ada yu dan yu. Kunyominya ada asobu. Iminya adalah bermain atau bersenang-senang. Jumlah goresannya ada 12 goresan dan termasuk dalam GLPT level N3. Naritachi atau asal-usul kanji asobu itu awalnya terbentuk dari gambar seorang anak yang membawa bendera yang sedang berjalan di pinggir jalan. Jadi bisa dibayangkan seperti anak kecil yang berlari sambil bermain di luar. Makanya arti kanji ini jadi bermain. Nah, selanjutnya kita belajar jukugo dari kanji asobu. Yang pertama ada yugeki yang artinya serangan cepat atau short stop. Yang kedua ada fuyu yang berarti mengambang atau melayang. Yang ketiga ada iyu yang berarti perjalanan ke luar negeri. Yang keempat ada yushi yang berarti benang halus udara atau kabut panas. Yang kelima ada yurang yang artinya tur santai naik kapal wisata. Selanjutnya kita ke reibung atau contoh kalimat. Yang pertama ada kaigayu yoku suru, gayu suru yang artinya pergi berlibur ke luar negeri. Yang kedua ada sore wa fuyu shiteiru yang artinya itu sedang melayang atau itu sedang mengambang. Yang ketiga ada Niko yuram wa ikaga desu ka yang artinya bagaimana kalau tamasya di Niko. Yang keempat ada Yugaki suga boru tota yang artinya shortstop menangkap bola. Yang kelima ada Yushiga kuchuni ukabu yang artinya benang halus melayang di udara. Nah, 10 kanji dengan posisi nyu sudah kita bahas satu persatu. Sekarang waktunya cek seberapa paham kalian lewat kuis singkat. Tapi sebelum mulai, siapkan dulu buku catatan dan alat tulis kalian ya. Ada 2 jenis soal nih. Yang pertama ada Yomi Mondai. Nanti akan ditampilkan kanjinya, lalu kalian tulis cara bacanya di buku kalian. Yang kedua, Kaki Mondai, yaitu kebalikannya dari Yomi Mondai.
akan ditampilkan hiragananya, lalu kalian tulis kanjinya di buku juga. Nah, waktu pengerjaan setiap soal hanya 10 detik. Jadi, siap-siap ya. Ja, hajimemashou. Yeay, kuisnya sudah selesai. Sekarang saatnya kalian cek hasilnya ya. Kira-kira benar berapa nih? Kalau ada yang salah, tinggal playback lagi aja videonya. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.